lagi dengan saya Sukma Asidwi Hastuti, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kecurangan atau yang bisa disebut juga dengan fraud. Kecurangan menurut Institute of Internal Auditor di Amerika didefinisikan sebagai suatu tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Sedangkan menurut buku audit khusus dan audit forensik, kecurangan terdiri dari 7 unsur penting. 7 unsur penting itu meliputi: yang pertama, terdapat penyajian yang keliru; yang kedua, dari suatu masa lalu atau sekarang; yang ketiga, fakta yang material; yang keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan; yang kelima, bermaksud menyebabkan pihak lain bereaksi; yang keenam, pihak lain yang dirugikan bereaksi terhadap kekeliruan penyajian; yang ketujuh, mengakibatkan kerugian. Klasifikasi kecurangan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada manajemen fraud, kedua employee fraud, yang ketiga ada computer fraud. Materi pertama yang akan kita bahas adalah manajemen fraud. Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh kelas ekonomi atas dan terhormat, yang bisa disebut juga dengan white collar crime. Kenapa white collar crime? Karena orang yang melakukan ini biasanya berkemeja putih. Kemudian kecurangan manajemen ini ada 2 bagian, yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korupsi, misalnya manipulasi pajak. Selanjutnya ada employee fraud. Kecurangan karyawan melibatkan karyawan bawahan. Kecurangan ini biasanya berupa pencurian atau manipulasi. Nah, yang melakukannya misalnya seperti petugas kasir, wiraniaga, pemeriksa karcis, dan karyawan kecil lainnya. Berikutnya adalah computer fraud. Kecurangan ini berupa pemanfaatan sumber daya komputer yang sah. Contohnya seperti terdapat karyawan perusahaan yang sedang memanfaatkan komputer perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti bermain game di tengah-tengah pekerjaan. Selanjutnya, faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Yang pertama, karena lemahnya internal kontrol perusahaan; yang kedua, tekanan keuangan; kemudian indikasi lain; dan yang keempat, ada tekanan keuangan terhadap seseorang. Para ahli menyatakan bahwa hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan dikenal dengan teori Ghosn, yang dimana G adalah greed yang berarti keserakahan, ketamakan, dan kerasukan, dan O adalah opportunity yaitu kesempatan, N adalah need berdasarkan kebutuhan, dan E adalah exposure pengungkapan atau tersingkap. Kemudian tanda-tanda adanya kecurangan. Yang pertama, ditandai dengan terdapat angka laporan keuangan yang menyolok dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, adanya transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai. Yang ketiga, perbedaan yang ditemukan karena melalui konfirmasi. Dan yang keempat, adanya perbedaan antara buku besar, buku tambahan, atau buku pembantu. Kecurangan dilihat dari sudut pandang akuntansi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kecurangan korporasi, yang kedua kecurangan pelaporan, yang ketiga kecurangan manajemen, dan yang terakhir adalah kegagalan audit. Materi yang terakhir adalah contoh pencegahan tindakan kecurangan. Yang pertama dengan pengendalian sistem intern yang baik, yang kedua dengan pengawasan yang cukup, yang ketiga tindakan yang jelas untuk pelaku kecurangan, dan yang keempat adanya rotasi pegawai.